Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hidayah Nasution, NIM 2320-2004. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian permintaan atau demand. Permintaan atau demand dalam ilmu ekonomi merupakan konsep dasar yang menjelaskan hubungan antara keinginan konsumen untuk membeli suatu barang atau jasa dan kemampuan mereka untuk membayar pada berbagai tingkat harga. Secara umum, permintaan didefinisikan sebagai jumlah barang atau jasa yang ingin dan mampu dibeli konsumen pada berbagai tingkat harga dalam periode tertentu. Dengan kata lain, permintaan mencerminkan perilaku konsumen dalam melakukan pembelian. Dalam teori ekonomi, permintaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama ada harga barang itu sendiri. Jadi, semakin tinggi harga, biasanya semakin rendah jumlah yang diminta. Itu sesuai dengan hukum permintaan. Yang kedua adalah pendapatan konsumen. Semakin tinggi pendapatan, semakin besar kemampuan membeli konsumen. Yang ketiga adalah selera atau preferensi. Biasanya, perubahan tren dapat meningkatkan atau menurunkan permintaan. Yang keempat ada harga barang terkait. Misalnya itu seperti barang substitusi atau barang komplementer. Yang kelima, ekspektasi harga di masa depan. Jika harga naik di masa depan, maka permintaan bisa saja meningkat. Dan terakhir adalah jumlah penduduk. Jadi, semakin banyak penduduk, semakin besar pula potensi permintaan. Selanjutnya, pengertian penawaran atau supply. Penawaran atau supply merupakan konsep ekonomi yang menggambarkan jumlah barang atau jasa yang tersedia untuk dijual oleh produsen pada berbagai tingkat harga tertentu dalam suatu periode tertentu. Penawaran menunjukkan perilaku produsen dalam memutuskan berapa banyak barang yang ingin mereka produksi dan jual. Jadi beberapa faktor yang memengaruhi penawaran itu adalah A. Harga barang itu sendiri. Jadi semakin tinggi harga, semakin besar dorongan produsen untuk meningkatkan penawaran. Yang kedua ada biaya produksi. Biaya produksi itu termasuk harga bahan baku, tenaga kerja, dan teknologi. Jika biaya naik, penawaran cenderung turun. Yang ketiga ada teknologi. Teknologi yang semakin baik dapat meningkatkan efisiensi produksi sehingga penawaran meningkat. Yang keempat ada harga barang lain. Produsen bisa beralih memproduksi barang yang lebih menguntungkan. Yang kelima ada tujuan perusahaan. Misalnya itu untuk memaksimalkan laba. Lalu yang terakhir adalah ekspektasi masa depan. Jika harga diprediksi naik, maka produsen mungkin menahan produksi sementara. Selanjutnya ini adalah kurva permintaan atau demand dan penawaran atau supply. Di mana kurva permintaan itu ditunjukkan oleh garis yang menurun dari kiri atas ke kanan bawah. Yang ini. Itu adalah demand curve. Di sini itu, jadi ketika harga tinggi, jumlah barang yang diminta lebih sedikit. Jadi harga itu ada di sini. Terus kalau misalnya harga itu tinggi, jumlah barang yang diminta itu lebih sedikit. Lalu, ketika harga rendah, barang yang diminta jadi lebih banyak. Jadi kalau misalnya harga lebih murah itu, maka jumlah yang diminta itu lebih banyak. Hal ini sesuai dengan hukum permintaan, yaitu terdapat hubungan negatif antara harga dan jumlah barang yang diminta dengan asumsi faktor lain tetap. Selanjutnya ada supply curve atau kurva penawaran yang ditunjukkan oleh garis yang menanjak dari kiri bawah ke kanan atas. Itu yang ini. Oke. Jadi ketika harga meningkat, produsen bersedia menawarkan lebih banyak barang. Tetapi ketika harga menurun, jumlah barang yang ditawarkan juga berkurang. Dan hal ini juga sesuai dengan hukum penawaran yang menyatakan adanya hubungan positif antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan. Baik, di sini saya Nora Silvia Nasution
akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan atau demand dan penawaran atau yang disebut dengan supply. Jadi permintaan dan penawaran dalam ilmu ekonomi merupakan suatu penggambaran atas hubungan-hubungan di pasar antara para calon pembeli dan penjual terhadap suatu barang. Permintaan adalah jumlah barang dan jasa tertentu yang diminta atau dibeli pada berbagai kemungkinan, tingkat harga dan dalam waktu tertentu. Jadi permintaan tercipta apabila pembeli memiliki keinginan untuk membeli barang dan jasa yang disertai oleh kemampuan untuk membayarnya. Jadi di sini terdapat faktor-faktor permintaan. Jadi faktor-faktor permintaan di sini jika ditulis dalam sebuah fungsi, maka jumlah barang yang diminta merupakan fungsi dari keseluruhan faktor tersebut, di mana Q sama dengan F. Di sini P. Jadi P di sini itu merupakan harga barang itu sendiri. Ini adalah faktor paling langsung. Jika harga naik, jumlah yang diminta cenderung turun, dan sebaliknya, atau yang disebut dengan hukum permintaan. Dan yang kedua itu harga barang lain atau PS atau dan PC. Jadi PS adalah substitusi atau pengganti. Jika harga barang pengganti, misalnya teh, naik, permintaan untuk barang utama atau kopi bisa meningkat. Dan yang kedua itu PC atau komplementer atau yang disebut dengan pelengkap. Jika harga barang pelengkap, misalnya gula untuk kopi naik, permintaan untuk barang utama atau kopi bisa menurun. Dan pendapatan masyarakat atau I. Umumnya jika pendapatan naik, permintaan untuk sebagian besar barang atau barang normal juga akan naik. Distribusi pendapatan. Cara pendapatan didistribusikan di masyarakat dapat mempengaruhi pola permintaan agregat. Yang berikutnya itu cita rasa atau selera masyarakat atau yang disimbolkan dengan huruf T besar. Perubahan tren atau selera dapat menggeser permintaan secara signifikan terlepas dari harga. Dan yang kemudian itu E besar, ramalan atau ekspektasi masa depan. Jika konsumen memperkirakan harga akan naik di masa depan, maka permintaan saat ini bisa meningkat. Kemudian jumlah penduduk yang disimbolkan dengan huruf N besar. Iklim, cuaca, lingkungan sosial, jarak dari fasilitas umum, dan lain-lain sebagainya. Jadi fungsi permintaan secara matematis, hubungan ini diekspresikan dalam permintaan umum seperti yang terdapat dalam makalah ini, di mana Q disama dengan F, P, I, PS, PC, T, N, I, iklim dan cuaca dan lain-lain. Ini berarti bahwa jumlah permintaan atau quantity demand atau yang disebut dengan Q dia adalah fungsi dari semua variabel tersebut. Dan yang lainnya itu asumsi ceteris paribus. Ceteris paribus itu menganalisis pengaruh semua faktor sekaligus sangat rumit. Oleh karena itu para ekonom menggunakan alat analisis yang disebut asumsi ceteris paribus atau dalam bahasa Latin yang berarti hal-hal lain dianggap tetap atau semua variabel lain dianggap konstan. Dengan asumsi ceteris paribus, analisis disederhanakan menjadi hubungan dua variabel utama, di mana jumlah permintaan dan harga barang itu sendiri, di mana QD sama dengan FP atau yang disebut dengan ceteris paribus. Jadi persilinier sederhananya adalah Q disama dengan A dikurang BP. Jadi penyederhanaan ini untuk memungkinkan untuk mudah dipahami. Jadi pergerakan di sepanjang kurva permintaan terjadi ketika hanya harga barang itu sendiri yang berubah. Pergeseran kurva permintaan terjadi ketika salah satu faktor selain harga, misalnya pendapatan, selera, atau harga barang lain berubah. Perubahan ini akan menambah atau mengurangi permintaan pada tingkat harga yang sama. Di sini akan dijelaskan tentang faktor-faktor dari permintaan tersebut. Yang pertama tadi itu harga barang itu sendiri.
Jadi harga barang atau jasa dianggap sebagai faktor terpenting dalam menentukan jumlah permintaan terhadap barang atau jasa itu sendiri. Nah, ini merupakan hal yang sudah biasa kita dengar, bahwa jika harga naik, maka konsumen otomatis akan mengurangi belanjaannya atau permintaannya. Dan jika barang itu turun harganya, maka otomatis pembeli atau konsumen akan menambah jumlah terhadap pembelian harga tersebut. Terlihat seperti kurva permintaan di bawah ini, yang mana di dalam kurva ini misalnya harganya 1.000, maka permintaannya akan semakin meningkat. Dan jika harga meningkat yang paling atas 6.000, maka jumlah atau permintaan akan semakin menurun. Nah, kurva ini akan dijelaskan di dalam tabel. Kita lihat bahwa harga 6.000, jumlah atas pembelian atau barang yang terjual itu 100, 5.000, 130, 4.000, 190, 3.280, 2.400, 1.600. Nah, di sini terlihat benar bahwa jika harga itu semakin tinggi, maka jumlah yang terjual atau barang pembelian terhadap barang tersebut semakin menurun. Dan jika harga itu semakin turun dan jumlah terhadap pembelian atau permintaan, maka semakin meningkat. Dan dalam menganalisis permintaan juga perlu dibedakan antara istilah permintaan dan jumlah barang yang diminta. Permintaan atau demand adalah keseluruhan dari kurva permintaan, sedangkan jumlah barang yang diminta atau quantity demand atau QD adalah banyaknya barang yang diminta pada suatu tingkat harga. Sesuai dengan hukum permintaan, harga barang atau jasa akan berpengaruh terhadap jumlah barang yang diminta atau yang disebut dengan QD. Sedangkan faktor-faktor lain selain harga akan berpengaruh terhadap kurva permintaan. Nah, di sini terlihat perubahan harga barang atau jasa akan mempengaruhi jumlah barang yang diminta atau yang disebut dengan QD, dan menyebabkan pergerakan sepanjang kurva permintaan yang sudah ada atau yang sudah terlihat pada gambar atau pada pergerakan sepanjang kurva permintaan. Jadi faktor selain harga, misalnya faktor-faktor lain seperti pendapatan, selera, harga, barang terkait, dan lain-lain sebagainya akan mempengaruhi permintaan. Secara keseluruhan menyebabkan pergeseran seluruh kurva permintaan ke kanan. Jadi permintaan ke kanan menandakan bahwa permintaan meningkat, atau ke kiri bahwa permintaan itu menurun. Dan kemudian harga barang atau jasa lain. Nah, pada harga barang atau jasa lain itu terdapat 3 atau dapat dikategorikan ke dalam 3, yaitu barang atau jasa pengganti yang disebut dengan substitute, dan yang kedua itu barang atau jasa pelengkap atau yang disebut dengan komplementer, dan yang ketiga itu barang netral. Nah, suatu barang atau jasa dikatakan sebagai barang atau jasa pengganti jika ia dapat menggantikan fungsi barang atau jasa yang digantikan. Nah, kita ambil contohnya jasa transportasi daring. Jadi, jasa transportasi Maxim dapat menggantikan fungsi-fungsi jasa transportasi Grab. Harga barang atau jasa pengganti dapat mempengaruhi permintaan atas barang atau jasa yang mempunyai fungsi yang sama. Karena itu, jika harga Maxim naik, permintaan terhadap Grab akan meningkat, walaupun harganya tidak berubah. Sebaliknya, jika harga Maxim turun, maka permintaan terhadap Grab akan menurun, walaupun harganya tetap. Sebagai contoh, saat harga Maxim naik dari P1 menjadi P2, jumlah Maxim yang diminta turun dari Q1 menjadi Q2. Hal ini menyebabkan kurva permintaan terhadap Grab bergeser ke kanan. Jumlah Grab yang diminta meningkat, yaitu dari Q1 menjadi Q2, walaupun harga Grab tetap, seperti terlihat pada kurva permintaan Maxim dan Grab. Kemudian barang atau jasa pelengkap adalah barang atau jasa yang dibutuhkan agar barang atau jasa lain berfungsi. Contohnya pulsa.
pulsa adalah barang pelengkap bagi telepon genggam atau sebaliknya. Nah, jika permintaan terhadap telepon genggam meningkat, maka otomatis permintaan terhadap pulsa juga akan meningkat kan? Sangat berguna jika memiliki pulsa. Jadi, kurva akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika permintaan terhadap telepon genggam menurun, maka permintaan terhadap pulsa juga akan berkurang. Jadi, kurva akan bergeser ke kiri. Kemudian, barang netral adalah barang yang tidak mempengaruhi terhadap permintaan barang lain. Nah, jadi kedua barang ini tidak saling berpengaruh. Contohnya adalah sepatu dan kopi. Jadi sepatu dan kopi tidak memiliki pengaruh atau tidak saling berkaitan seperti telepon genggam dan pulsa. Nah, jadi semakin tinggi harga sepatu tidak akan berpengaruh terhadap permintaan terhadap kopi. Selanjutnya itu yang ketiga, pendapatan masyarakat. Jadi pendapatan masyarakat sangat berpengaruh terhadap permintaan. Jadi pendapatan dari masyarakat merupakan salah satu faktor yang penting dalam menentukan jumlah permintaan terhadap suatu produk. Jika suatu barang adalah barang normal, umumnya kenaikan pendapatan masyarakat akan meningkatkan permintaan terhadap barang tersebut. Contohnya adalah laptop. Jika pendapatan masyarakat meningkat, permintaan terhadap laptop akan meningkat. Jadi otomatis kurva bergeser ke kanan meskipun harga laptop tidak berubah. Namun, jika jenis barang itu adalah barang inferior, peningkatan pendapatan masyarakat cenderung akan menyebabkan penurunan permintaan terhadap barang tersebut. Misalnya kita ambil kompor minyak tanah, merupakan barang inferior jika dibandingkan dengan kompor gas. Sehingga saat pendapatan masyarakat meningkat, permintaan terhadap kompor minyak tanah akan turun. Dan yang keempat itu distribusi pendapatan. Selain pendapatan masyarakat, distribusi pendapatan juga mempengaruhi corak permintaan masyarakat. Sebagai contoh, seandainya pemerintah menaikkan pajak terhadap orang-orang dengan penghasilan tinggi, kemudian pajak tersebut sebagian digunakan untuk menaikkan pendapatan golongan masyarakat berpenghasilan rendah, maka dapat terjadi perubahan permintaan ke atas berupa jenis barang atau jasa. Barang-barang yang biasanya dibeli oleh golongan masyarakat berpenghasilan tinggi yang harganya relatif mahal akan berkurang. Sebaliknya, barang-barang yang biasanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan rendah yang harganya relatif mahal akan meningkat. Dan yang kelima itu selera masyarakat, pengaruh terhadap permintaan. Jika masyarakat secara umum lebih menyukai produk tertentu, kita misalkan produk itu adalah X dibandingkan produk lain yang sejenis, maka permintaan terhadap produk X tersebut cenderung meningkat meskipun harganya tetap. Misalnya, jika masyarakat lebih menyukai mobil buatan Jepang karena lebih irit BBM dibanding mobil buatan Amerika atau Eropa, maka permintaan terhadap mobil Jepang tersebut akan bergeser ke kanan atau meningkat. Dan yang keenam itu prediksi mengenai keadaan di masa yang akan datang. Ternyata prediksi mengenai keadaan di masa yang akan datang juga sangat mempengaruhi terhadap permintaan. Nah, jika diprediksi bahwa harga BBM meningkat beberapa bulan ke depan, maka permintaan terhadap BBM akan meningkat meskipun harga BBM tidak berubah. Hal ini akan menyebabkan kurva permintaan BBM akan bergeser ke kanan. Sebaliknya, jika para pengamat ekonomi memprediksi bahwa dalam beberapa bulan ke depan akan terjadi resesi ekonomi, maka masyarakat akan cenderung mengurangi konsumsi termasuk konsumsi BBM. Walaupun diprediksi bahwa harga BBM akan meningkat beberapa bulan ke depan. Jadi, permintaan terhadap BBM akan berkurang meskipun harga BBM tetap. Jadi, kurva permintaan terhadap BBM bergeser ke kiri atau semakin menurun. Dan yang kedua itu tentang faktor-faktor penawaran atau yang disebut dengan supply, yang mana
penawaran itu artinya semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Jadi bisa diambil kesimpulan bahwa jika harga naik, maka penawaran naik. Produsen terdorong menjual lebih banyak karena keuntungan lebih besar. Yang keduanya itu, jika harga turun, maka penawaran turun. Produsen mengurangi jumlah produksi karena keuntungan berkurang. Di jumlah penawaran atau supply dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain pertama itu harga barang itu sendiri. Jadi produsen atau perusahaan akan menawarkan lebih banyak barang jika barang tersebut naik. Begitupun sebaliknya, jika harga barang turun maka jumlah penawaran barang tersebut akan sedikit, sesuai dengan hukum penawaran atau supply. Yang kedua itu harga barang lain yang terkait. Orang petani memiliki lahan yang dapat ditanami jagung atau kacang-kacangan. Nah, ketika harga jagung naik, maka otomatis petani akan mengurangi penanaman kacang dan menggantinya dengan jagung. Karena petani melihat bahwa jika menanam jagung, untungnya lebih besar daripada menanam kacang. Dan yang ketiga itu biaya produksi. Produsen membutuhkan berbagai faktor produksi untuk dapat menghasilkan harga barang dan jasa. Oleh karena itu, jika biaya produksi mengalami kenaikan, maka harga barang akan cenderung naik. Akibatnya, produsen cenderung mengurangi jumlah produksinya, sehingga jumlah penawarannya pun akan berkurang. Dan hal ini berlaku juga untuk sebaliknya. Dan yang keempat itu tingkat teknologi. Perusahaan yang menggunakan teknologi maju dapat meningkatkan hasil produksinya dengan cepat. Di samping itu, penggunaan teknologi yang maju juga dapat menyebabkan biaya produksi semakin murah. Hasil produksi yang meningkat dan biaya produksi yang semakin murah akan menyebabkan jumlah barang yang ditawarkan semakin banyak pada tingkat harga tertentu. Jumlah produsen. Yang kelima itu jumlah produsen. Jadi semakin banyak jumlah produsen, maka semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan. Misalnya, kita ambil contoh produsen es krim. Jadi produsen es krim memutuskan untuk berhenti berjualan dan keluar dari pasar. Maka tentu jumlah es krim yang dijual di pasar akan turut berkurang. Dan yang keenam itu kebijakan pemerintah. Jadi kebijakan pemerintah yang berpengaruh terhadap penawaran dibedakan menjadi dua jenis, yaitu pajak dan subsidi. Pertama, pajak. Asumsinya, pajak akan menjadi beban penjual atau penambah harga yang ditawarkan dan mengurangi laba. Maka semakin besar pajak, jumlah barang yang ditawarkan akan menurun. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua itu subsidi. Subsidi dapat mengurangi biaya produksi, sehingga menjadi pengurang harga yang ditawarkan dan menambah laba. Karena itu, semakin besar subsidi, maka jumlah barang yang ditawarkan akan bertambah. Kemudian faktor alam. Jadi faktor alam berpengaruh untuk penawaran. Pengaruh alam dapat mempengaruhi penawaran untuk produk pertanian dan perikanan. Misalnya, bagi para petani padi, iklim yang tidak dapat menentu atau iklim yang tidak menentu dapat menyebabkan gagal panen. Akibatnya jumlah beras yang ditawarkan akan berkurang. Kemudian, prediksi produsen tentang kondisi pada masa yang akan mendatang. Untuk memahami poin ini, kita gunakan contoh kasus. Misalnya, produsen meramalkan bahwa akan terjadi kenaikan harga beras pada bulan depan. Maka pada bulan ini produsen akan mengurangi stok penjualannya dan menunggu hingga bulan depan untuk mengeksploitasi keuntungan yang mungkin bisa diperoleh akibat naiknya harga. Jadi sekian penjelasan saya mengenai tentang faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dan penawaran. Hal ini sangat perlu kita untuk ketahui karena ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan pasar atau equilibrium.
di mana keseimbangan pasar ini adalah suatu situasi di mana kuantitas permintaan sama dengan kuantitas penawaran. Harga yang terbentuk pada kondisi keseimbangan pasar disebut sebagai harga keseimbangan atau equilibrium price, sedangkan kuantitas produk pada kondisi keseimbangan pasar disebut kuantitas keseimbangan atau equilibrium quantity. Harga dan kuantitas keseimbangan pasar merupakan hasil kesepakatan antara pembeli atau konsumen dan penjual atau produsen, di mana kuantitas dan harga yang diminta dan yang ditawarkan sama besarnya. Titik keseimbangan terbentuk pada titik pertemuan kurva permintaan dan kurva penawaran. Titik keseimbangan pasar atau equilibrium pada koordinat E, Q, P di bawah ini. Di sini kita lihat adalah E sebagai equilibrium, QE sebagai jumlah keseimbangan, dan PE adalah sebagai harga keseimbangan. Adapun syarat terjadi keseimbangan adalah QD sama dengan QS atau PD sama dengan PS. Baik, langsung saja kita ke contoh soal. Misalkan fungsi permintaan untuk sebuah produk adalah QD sama dengan 45 juta dikurang 2.500 P. Sedangkan fungsi penawarannya adalah QS sama dengan minus 14 juta ditambah 2.000 P. Pertanyaannya, carilah harga keseimbangan dan jumlah kuantitas keseimbangannya. Langsung saja kita jawab. QD sama dengan QS, maka 45 juta dikurang 2.500 P sama dengan minus 14 juta ditambah 2.000 P. Angka pertama kita pindahkan minus 14 juta ke sebelah kiri berubah tanda menjadi positif 14 juta. 45 juta ditambah 14 juta sama dengan 59 juta. Kemudian kita pindahkan minus 2.500 P ke sebelah kanan berubah tanda menjadi positif. Kemudian kita jumlahkan 2.500 P ditambah 2.000 P sama dengan 4.500 P. Kemudian kita bagikan untuk mencari nilai P. 59 juta dibagi 4.500 P. Hasilnya 13.111. Jadi harga keseimbangannya adalah 13.111. Kemudian untuk mencari kuantitasnya, langkah pertamanya adalah kita ambil salah satu persamaan, misalnya kita ambil yang QS sama dengan minus 14 juta ditambah 2.000 P. Langsung saja kita ganti P-nya tadi dari hasil yang sudah kita dapat, yaitu 13.111. Kemudian kita kalikan dengan 2.000 dikali 13.111. Hasilnya adalah 26.222.000. Kemudian kita jumlahkan minus 14 juta ditambah 26.222.000. Karena minus kita kurangkan, hasilnya adalah 12.222.000. Jadi kuantitasnya adalah 12.222.000. Kemudian contoh soal yang kedua. Diketahui QD sama dengan 50 dikurang PD, kemudian QS sama dengan minus 10 ditambah PS. Keseimbangan pasar QD sama dengan QS. Kita masukkan nilainya, QD tadi adalah 50 dikurang P, kemudian QS tadi minus 10 ditambah P. Seperti contoh soal yang tadi, kita pindahkan P ke sebelah kiri berubah tanda menjadi minus P dikurang P. Kemudian yang 50 kita pindahkan ke ruas kanan berubah menjadi minus 50. Jadi minus 10 dikurang 50. Kemudian kita jumlahkan minus P dikurang P sama dengan minus 2P. Kemudian minus 10 dikurang 50, hasilnya adalah minus 60. Kemudian kita dapat P-nya adalah minus 60 dibagi minus 2, hasilnya adalah 30. Jadi nilai P-nya sama dengan 30. Lalu kita substitusikan ke QD. QD tadi adalah 50 dikurang P. Kan P-nya udah kita dapat adalah 30. Kita tinggal masukkan nilai P-nya, berarti 50 dikurang 30. QE sama dengan 20.
Jadi titik keseimbangannya adalah 20,30. Lanjut, kita membuat kurva keseimbangannya, tapi kita cari terlebih dahulu titik potong dari sumbu Q sama P-nya. Yang pertama, titik potong fungsi permintaannya tadi adalah QD sama dengan 50 dikurang P. Jadi, titik potong sumbu Q-nya, jika P-nya sama dengan 0, maka Q-nya sama dengan 50. Jadi, titiknya adalah 50,0. Kemudian, titik potong sumbu P-nya, jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 50. Titiknya adalah 0,50. Lalu, titik potong fungsi penawaran atau QS tadi adalah minus 10 ditambah P. Jadi, titik potong sumbu Q-nya jika P sama dengan 0, maka Q sama dengan minus 10. Titiknya adalah minus 10,0. Lalu, titik potong sumbu P jika Q sama dengan 0, maka P sama dengan 10. Jadi, titiknya adalah 0,10. Kemudian kita gambarkan kurvanya. Titik P sama Q. Tadi titik keseimbangannya adalah 20,30. Kita tarik dari Q garis putus-putus 20,30. Kemudian kita cari titik QD-nya tadi adalah 50, P. Titik potong sumbu Q-nya tadi adalah 50,0. Kemudian kita cari titik potong sumbu P-nya tadi adalah 0,50. Lalu kita garis titik temunya, kemudian titik potong fungsi penawarannya tadi adalah minus 10 ditambah P. Titik potong sumbu Q-nya tadi adalah minus 10,0. Kemudian titik potong sumbu P-nya adalah 0,10. Jadi, itulah gambar kurva keseimbangan pasar dari titik 20,30. Baiklah, di sini saya Gita Damayanti Siregar. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang pengertian pajak dalam ekonomi beserta pengaruh pajak terhadap permintaan dan juga penawaran. Jadi, pengertian pajak itu dalam sudut pandang ekonomi merupakan sebuah kewajiban yang harus kita bayarkan sebagai masyarakat, baik itu perorangan maupun badan usaha, kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembayaran pajak itu juga tidak disertai dengan imbalan langsung, namun hasilnya digunakan untuk membiayai berbagai kepentingan umum dan pelayanan publik yang dapat kita rasakan oleh seluruh masyarakat. Jadi dengan demikian, pajak menjadi unsur penting yang mendukung peran pemerintah dalam mengatur dan juga menjalankan perekonomian negara. Selain itu, sebagai sumber penerimaan negara, pajak juga berperan dalam menggerakkan dan membentuk perekonomian. Walaupun pembayaran pajak dapat mengurangi pendapatan yang dapat dibelanjakan masyarakat, dana tersebut dialokasikan kembali oleh pemerintah untuk membangun pembangunan nasional seperti infrastruktur, pendidikan, dan juga layanan kesehatan. Jadi, melalui mekanisme ini, pajak menciptakan aliran dana yang kembali ke masyarakat dan berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan secara tidak langsung. Dalam konteks kebijakan ekonomi, pajak digunakan sebagai alat pengendalian dan juga pengaturan kegiatan ekonomi. Pemerintah dapat menyesuaikan kebijakan perpajakan untuk menjaga stabilitas ekonomi, mengendalikan inflasi, mendorong investasi, serta mengurangi ketimpangan sosial. Pengenaan pajak yang lebih tinggi pada barang mewah dan memberikan keringanan pajak bagi dunia usaha merupakan contoh upaya pemerintah dalam menciptakan keadilan dan juga pertumbuhan ekonomi. Jadi secara umum, pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling andal dan berkesinambungan. Selama kegiatan ekonomi berlangsung, penerimaan pajak akan terus ada sehingga pajak menjadi penopang utama anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN serta dasar pembiayaan pembangunan dalam jangka panjang. Baik, lanjut kita masuk ke pengaruh pajak terhadap permintaan dan penawaran. Pengaruh pajak terhadap permintaan.
Ketika pemerintah mengenakan pajak atas suatu barang atau jasa, dampak pertama yang dirasakan adalah kenaikan harga yang harus dibayar oleh konsumen. Kenaikan harga ini akan mempengaruhi perilaku konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Semakin tinggi harga suatu barang, semakin kecil kecenderungan konsumen untuk membelinya, sehingga jumlah barang yang diminta akan menurun. Untuk memahami pengaruh pajak terhadap permintaan, terdapat dua konsep penting yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu, pajak tidak menggeser kurva permintaan. Dalam teori ekonomi, pajak tidak menggeser kurva permintaan karena pajak tidak mempengaruhi faktor-faktor utama pembentuk permintaan. Hal ini disebabkan oleh yang pertama, selera atau preferensi konsumen tetap sama. Yang kedua itu tingkat pendapatan konsumen tidak mengalami perubahan. Dan yang terakhir itu faktor lain yang berubah hanyalah harga barang akibat pajak. Dengan demikian, posisi kurva permintaan tetap berada pada tempat yang sama. Yang kedua itu pajak menyebabkan pergerakan sepanjang kurva permintaan. Pajak menyebabkan perubahan pada harga jual barang, namun tidak mengubah posisi kurva permintaan. Perubahan yang terjadi adalah pergerakan titik pada kurva permintaan atau move along the curve. Jika pajak dikenakan, maka harga barang menjadi lebih tinggi, konsumen cenderung mengurangi pembelian, jumlah barang yang diminta menurun. Kesimpulannya itu, pajak hanya menyebabkan perubahan jumlah yang diminta akibat perubahan harga, bukan perubahan permintaan itu sendiri. Oleh karena itu, kurva permintaan tetap, tetapi terjadi pergerakan sepanjang kurva tersebut. Baik, langsung saja bisa kita lihat kurva permintaan dan dampak pajak, di mana garis miring ke bawah adalah kurva permintaan atau demand curve. Titik tanpa pajak menunjukkan harga awal lebih rendah dan kuantitas yang diminta lebih tinggi. Jadi ketika pajak dikenakan, harga yang dibayar konsumen meningkat. Titik berpindah sepanjang kurva ke kiri atas. Akibatnya, kuantitas yang diminta menurun meskipun bentuk kurva tidak berubah. Baiklah, di sini saya membuat sebuah contoh sederhana. Jika sebuah barang dijual tanpa pajak, itu harga jualnya itu hanya 10.000. Sementara jumlah yang diminta adalah 100 unit. Ternyata setelah dikenakan pajak, harganya itu menaik sebesar 12.000. Sementara jumlah yang diminta menurun dari yang tadi 100 unit, sekarang permintaannya hanya 80 unit. Jadi dari contoh soal ini, perubahan itu menunjukkan jika harga naik, maka kuantitas turun. Oke, jadi kurva permintaan tidak bergeser, hanya bergerak dari titik A ke titik B. Pengaruh pajak terhadap penawaran. Ketika pemerintah mengenakan pajak kepada produsen seperti pajak penjualan atau pajak atas barang tertentu, pajak tersebut akan meningkatkan biaya produksi. Akibatnya, produsen tidak lagi dapat menjual barang dengan harga yang sama seperti sebelumnya dan hanya bersedia menawarkan barang jika harga jual lebih tinggi. Peningkatan biaya produksi ini menyebabkan perubahan pada perilaku produsen dalam menawarkan barang ke pasar. Kurva penawaran bergeser ke kiri atau ke atas. Jadi dalam teori ekonomi, pajak menggeser kurva penawaran ke kiri atau ke kanan, ke kiri atau ke atas sebesar nilai pajak yang dikenakan. Pergeseran ini terjadi karena pajak menambah beban biaya pada setiap unit barang yang diproduksi. Artinya, pada tingkat harga yang sama, jumlah barang yang ditawarkan produsen menjadi lebih
sedikit. Untuk menghasilkan jumlah barang yang sama seperti sebelumnya, produsen kini memerlukan harga yang lebih tinggi. Pergeseran kurva ini terjadi karena pajak meningkatkan biaya produksi pada setiap unit barang. Jika pajak per unit sebesar T, maka biaya marginal produsen akan naik sebesar T, sehingga kurva penawaran bergeser secara vertikal ke atas sebesar T. Pada gambar di atas dapat kita ketahui kurva permintaan atau D miring ke bawah, penawaran sebelum pajak S0 adalah garis biru, penawaran setelah pajak S1 adalah garis hijau yang bergeser ke atas S. Pergeseran ini menunjukkan bahwa produsen memerlukan harga yang lebih tinggi untuk menawarkan jumlah barang yang sama karena ada pajak. Di sini saya memberikan contoh yang sederhana, misalnya pajak Rp5 per unit. Harga tanpa pajak atau keseimbangannya itu sama dengan Rp20. Jadi setelah adanya pajak, harga yang dibayar konsumen itu menjadi 23. Harga yang diterima produsen adalah 18 karena 23 dikurang 5. Jadi kuantitasnya turun dari 100 untuk menjadi 80 unit. Kurva penawaran bergeser ke kiri sebesar 5. Jadi dampak utama pajak terhadap penawaran antara lain harga naik, jumlah produksi turun, produsen menerima harga bersih lebih rendah. Mungkin cukup sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peran pajak dalam keseimbangan pasar. Yang pertama yaitu menggeser kurva penawaran. Pajak pada umumnya dikenakan kepada produsen. Ketika pajak diterapkan, biaya produksi meningkat karena produsen harus membayar tambahan biaya. Akibatnya, kurva penawaran bergeser ke kiri atau ke atas, yang artinya jumlah barang yang ditawarkan kepada setiap tingkat harga menjadi lebih sedikit. Yang kedua, menaikkan harga keseimbangan. Setelah pajak diberlakukan, maka harga yang dibayar konsumen menjadi lebih tinggi dan harga yang diterima produsen menjadi lebih rendah karena sebagian harga dibayar sebagai pajak. Perubahan ini menciptakan harga keseimbangan baru yang lebih tinggi dari pajak sebelum pajak. Yang ketiga, menurunkan jumlah barang keseimbangan. Jumlah barang yang diperdagangkan di pasar pada harga keseimbangan baru menjadi lebih sedikit dibanding sebelum pajak. Inilah mengapa pajak dapat mengurangi output dalam pasar. 4. Menciptakan beban pajak. Pajak menimbulkan beban pajak yang dibagi antara konsumen dan produsen. Seorang konsumen membayar harga lebih tinggi dan produsen menerima pendapat lebih rendah. 5. Mengurangi kelebihan beban pasar. Pajak menyebabkan hilangnya sebagian keuntungan total karena ada transaksi yang tidak terjadi setelah pajak dikenakan. Ini disebut deadweight loss, yaitu kerugian efisiensi dalam pasar. 6. Menjadi alat pemerintah mengatur konsumsi dan produksi. Peran pajak bukan hanya menambah pendapat negara, tetapi juga mengurangi konsumsi barang yang dianggap berdampak negatif, misalnya rokok dan minuman beralkohol. Yang kedua, mengendalikan produksi barang tertentu dan mendorong perilaku ekonomi yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Contoh sederhananya, misal pemerintah mengenakan pajak 2.000 per unit pada minuman manis. Di sini kita dapat menentukan produsen menaikkan harga jual, konsumen membeli lebih sedikit, keseimbangan berubah dari Q1 P1 dan Q2 yang lebih rendah, P2 yang lebih tinggi, dan terjadi penerimaan pajak deadweight loss. Jadi dari soal tersebut kita dapat menentukan keempat masalah tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya di sini saya ada contoh soal, yaitu misal permintaan atau QD sama dengan 100 dikurang 2P, penawaran atau QS sama dengan min 20 ditambah 3P, dan pajak spesifiknya atau T yaitu sama dengan 6. Nah, dari soal tersebut kita dapat menentukan bagian-bagian dari pajak tersebut. Contoh, yang pertama kita dapat menentukan keseimbangan awal pajak atau yang tanpa pajak. Yaitu pertama kita setarakan dulu QD dan QS-nya.
maka di situ QD sama dengan QS, di bawahnya 100. QD tadi kan nilainya 100 kurang 2P, maka kita masukkan 100 kurang 2P, dan QS-nya negatif 20 ditambah 3P. Lanjut kita setarakan, yaitu min 2P, 3P kita pindah luas menjadi negatif, jadi negatif 2P dikurang 3P sama dengan min 20 dikurang 100, maka min 2P dikurang 3P yaitu min 5P sama dengan min 20 dikurang 100 yaitu min 120, maka P sama dengan negatif 120 per negatif 5 dan hasil P sama dengan 24. Nah, setelah itu kita dapat mencari kuantitasnya atau Q. Yang untuk mencari kuantitas kita dapat menyelesaikannya dengan persamaan 1 dan 2. Nah, di sini kita pilih, kita harus memilih persamaan 1 atau yang kedua dari yang QD atau QS itu. Dan di sini saya memilih yang persamaan pertama atau yang QD, yaitu 100 kurang 2P. Maka kita masukkan saja nilainya 100 dikurang 2, masukkan nilai P yaitu 24, dan 100 kurang 2 dikali 24, 48, maka hasilnya 100 kurang 48 yaitu 52. Lanjut, kita mencari nilai keseimbangan setelah pajak. Nah, untuk mencari keseimbangan setelah pajak, di sini kita menggunakan PS, yang dimana PS adalah harga yang dibayar konsumen, dan nilai PS dan rumus PS itu tersendiri adalah PC dikurang T. Nah, setelah itu kita menentukan Q-nya. Q ini tadi kita memakai yang dari QS, yaitu negatif 20 ditambah 3P. Maka di sini Q ini sama dengan negatif 20 ditambah 3 PS. Dan selanjutnya negatif 20 ditambah 3 PS-nya diganti dengan PC kurang T. Berarti negatif 20 ditambah 3 dalam kurung PC kurang T sama dengan negatif 20 ditambah 3 dikalikan ke dalam kurung menjadi 3 PC dikurang 3T. Setelah itu kita setarakan menjadi 100 kurang 2 PC sama dengan negatif 20 ditambah 3 PC dikurang 3T. 100 dikurang 2 PC sama dengan negatif 20 ditambah 3 PC dikurang 3, masukkan nilai T tadi yaitu 6, berarti negatif 2 PC dikurang 3 PC sama dengan negatif 20 dikurang 100 dikurang 18. Di sini udah kita setarakan ya, yaitu dari negatif 2 PC dikurang 3 PC, dan itu negatif 20 dikurang 100 dan dikurang 18. Nah, setelah kita setarakan, kita jumlahkan hasilnya masing-masing. Itu menjadi negatif 5 PC sama dengan negatif 138. Maka nilai PC yaitu negatif 138 per negatif 5 sama dengan 27,6. Lanjut, kita akan mencari harga yang diterima produsen. Nah, untuk rumusnya itu yaitu PS sama dengan PC dikurang T. Maka kita masukkan saja nilai-nilainya, berarti PS sama dengan nilai PC tadi 27,6 dikurang T yang itu 6. Dan hasilnya yaitu 21,6. Selanjutnya kita mencari kuantitas baru atau Q action, yaitu 100 dikurang 2 PC. 100 dikurang 2, masukkan nilai PC yaitu 27,6, maka 100 dikurang 55,2 hasilnya 44,8. Lanjut, kita dapat menentukan penerimaan pajak pemerintahnya, yang dimana rumusnya T dikali Q action sama dengan 6 dikali 44,8 sama dengan 268,8. Lanjut, penurunan kuantitas atau delta Q, yang rumusnya Q dikurang Q action sama dengan 52 dikurang 44,8 yaitu sama dengan 7,2. Lanjut, mencari dead weight loss atau DWL, yang rumusnya 1/2 dikali T dikali delta Q sama dengan 1/2, masukkan nilai T dengan delta Q yaitu 6 dikali 7,2 yang hasilnya 21,6. Selanjutnya kita akan menentukan pembagian beban pajak. Pada perubahan harga konsumen itu rumusnya PC dikurang P, berarti 27,6 dikurang 24 sama dengan 3,6. Dan perubahan harga produsen rumusnya P dikurang PS sama dengan 24 dikurang 21,6 yang hasilnya adalah 2,4. Dari
pembagian tersebut kita dapat menentukan konsumen itu menanggung 3,6/6 atau 60% dari pajak, sedangkan produsen itu menanggung 2,4/6 atau 40% dari pajak. Nah, selanjutnya kita akan mencari ED dan ES. Nah, untuk mencari ED di sini kita menggunakan rumus DQ per DP dikali P per Q, dan untuk ES DS per DP dikali P per Q. Untuk mencari DQ per DP-nya, kita itu menggunakan yang dari soal QD tersebut, yaitu QD yang sama dengan 100 dikurang 2P. Maka DQ per DP-nya itu nanti adalah negatif 2, sedangkan DS per DP-nya itu dari QS yang sama dengan negatif 20 ditambah 3P, maka nanti DS per DP-nya yaitu 3. Nah, di situ saya sudah menuliskan dengan menggunakan tinta biru. Lanjut, kita mencari ED dan ES-nya. Tadi nilai ED yaitu sama dengan DQ per DP dikali P per Q. DQ per DP tadi nilainya adalah negatif 2 dikali P24 Q 52, maka negatif 2 dikali 24 per 52 hasilnya kurang lebih negatif 0,93. Lalu ES sama dengan DS per DP dikali P per Q, sama dengan nilai DS per DP tadi 3 dikali 24 per 52, maka hasilnya kurang lebih 1,385. Karena ED lebih kecil dari ES atau permintaan lebih inelastis relatif terhadap penawaran, maka konsumen menanggung proporsi pajak yang lebih besar. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang materi saya. Terima kasih semuanya yang telah menonton video ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.